Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih hari ini semuanya? Masih semangat di hari ke-9 ini? Masih dong. Masih dong. Ma- Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan berdiskusi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, di sini ada beberapa narasumber nih. Mari kita perkenalan dulu. Dari Kang Arif, NDH 8. Dari mana, Kang? Oke, halo, perkenalkan nama saya Arif Ramadan. Saya dari asal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka. Oke, selanjutnya ada Kang Ilham. Dari mana, Kang? NDH 27 nih. Halo, saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Oke, selanjutnya ada Teh Nurul Dini Hotipa, NDH 28. Dari mana, Teh? Halo, saya dari RSUD Cideres. Oke, selanjutnya ada Teh Siti Nurella, NDH 34. Dari mana, Teh? Halo, saya dari Dinas Kesehatan Majalengka. Oke, baik. Dan saya sebagai moderator NDH 5 dari RSUD Cideres. Nah, kalau dengar kata pemerintahan, apa nih yang terbayang di benak kalian nih? Apakah antrian yang panjang, birokrasi berbelit, atau apa? Nah, kalau gitu, di sini saya akan jelaskan nih. Smart governance adalah kebalikannya. Intinya begini, smart governance adalah cara pemerintah menggunakan teknologi digital, mulai dari aplikasi, big data, hingga artificial intelligence untuk ngurusin kita semua nih. Tujuannya cuma satu, agar layanan publik itu efisien, transparan, dan gak bikin pusing. Bayangkan kalau dulu ngurus surat harus datang ke kantor, sekarang cukup klik, data kita di Dukcapil langsung terintegrasi ke BPJS, ke perizinan tanpa harus fotokopi berkas berkali-kali. Nah, jadi kita pengen mengetahui nih pemaparan isu di OPD masing-masing. Yang pertama dulu nih, isu dari Kang Arif. Silahkan Kang Arif. Oke, kenalkan nama saya Arif Ramadan. Kalau untuk saya sendiri, mungkin pemaparan isu yang saya sampaikan bukan dari OPD saya sendiri ya, untuk hal yang pertama ya. Oke, isu yang pertama yaitu adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk investasi secara digital untuk zaman ini. Menurut saya, permasalahan ini sangat kompleks karena masyarakat sekarang ini hanya mengetahui investasi dari media sosial atau baik dari Instagram, TikTok, ataupun itu yang mereka tahu itu adalah forex. Forex itu merupakan hal yang menurut saya itu merupakan hal yang sangat berbahaya karena itu adalah hal yang ilegal. Di Indonesia itu belum sah atau belum legal dikarenakan belum ada SOP atau pengaturannya yang mengatur itu semua. Jadi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Indonesia atau di Kabupaten Majalengka, itu masih kurang pemahaman masyarakatnya untuk investasi digital, khususnya di bidang forex. Itu isu yang mungkin akan saya kemukakan. Oke, solusinya apakah ada, Kang? Gimana, coba bisa sharing ke kita semua nih? Oke, untuk solusinya mungkin ya dari ASN sendiri itu adalah perkat bangsa yang setahu saya. Jadi solusinya itu adalah kita akan dari ASN ini mengadakan seminar-seminar mengenai investasi online, mengenai investasi digital zaman ini. Karena setiap tahun investasi itu selalu berkembang. Mulai dari ada forex, ada saham, seperti sekarang yang lagi viral di TikTok itu adalah Kementerian Purbaya mengenai pembahasan rokok-rokok ilegal. Kita harus pembahasan itu semua. Kita harus mengadakan seminar-seminar itu. Oke, itu dari saya solusinya. Oke, pemaparan yang cukup bagus ya, Kang. Nah, Oke. kita selanjutnya ingin mengetahui pemaparan isu dari Teh Nurul Dini. Coba Teh, gimana Teh pemaparan isunya Teh? Ya, kalau dari saya sendiri, RSUD Cideres sebenarnya itu sudah menuju untuk menjadi smart hospital dengan menerapkan SIM RS yang terintegrasi dan implementasi EMR atau elektronik rekam medis sebagaimana dengan aturan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para PPA yang tata cara pengisian EMR itu belum optimal. Nah, hal tersebut banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kurangnya kepatuhan atau komitmen, gangguan jaringan atau server, kurangnya pemahaman pengisian EMR, dan kurangnya budaya disiplin atau kebiasaan menunda dalam bekerja.
Oke, baik. Nah, menurut Teh Dini, apa sih solusinya untuk mengatasi itu semua? Sebenarnya ini tuh sudah ada standarisasi tata cara pengisiannya. Mungkin hanya saja belum optimal. Jadi menurut saya perlu adanya optimalisasi tata cara pengisian IMR melalui update SPO pengisian IMR di RSUD Cideres itu sendiri. Nanti SPO yang sudah ada itu kita buat baru, entah itu dikasih yang lebih detail lagi dan akan diadakan sosialisasi kepada para PPA. Oke, baik Teh Nurul, terima kasih. Ya, Yang terima selanjutnya kasih. kita akan mendengarkan pemaparan isu dari Kang Ilham. Boleh Kang, silahkan Kang. Baik, kalau dari OPD saya sendiri yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, di mana tepatnya di UPTD Peralatan dan Perbengkelan ya Teh, di mana pelaporan untuk kerusakan alat berat itu masih manual. Jadi fakta di lapangannya seperti itu, dan hal tersebut sangat tidak efisien dan membuat proses pelaporan jadi terlambat, dan tidak hanya itu bisa mengakibatkan data-data kerusakan itu tidak bisa ditangani dan tidak bisa disimpan untuk keperluan kedepannya. Oke, baik Kang. Nah, menurut Kang Ilham nih, gimana nih solusinya untuk mengatasi itu tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya memiliki solusi yaitu membuat atau mendigitalisasi dengan cara membuat website sederhana, dengan website sederhana seperti Google Site ya, seperti itu kurang lebih. Oke, baik Kang. Terima kasih pemaparannya. Nah, yang terakhir nih, kita mau dengerin pemaparan isu dari Teh Lela. Silahkan Teh. Ya, saya Teh Lela. Untuk saat ini isu yang saya terima selalu berhubungan dengan puskesmas ya. Dikarenakan kan kami staf dinas kesehatan selalu berkolaborasi dengan petugas puskesmas. Nah, masalah yang biasa mereka tanyakan yaitu tentang dokumen pencatatan dan pelaporan yang sifatnya itu berupa tautan link ya. Karena kan dokumen yang bersifat berupa link ini tuh biasanya kan desainnya tuh via grup gitu. Jadi tuh mungkin ada petugas puskesmas yang sibuk gitu ya dalam pekerjaannya melayani di puskesmas, terus juga nggak buka grup gitu ya kan, jadi ketumpuk link-link tersebut gitu. Jadi permasalahannya itu pengumpulan yang dokumennya itu pelaporannya belum tertata rapi. Oh, oke, baik Teh. Nah, menurut Teh nih, apa sih solusinya yang tepat untuk mengatasi isu tersebut? Kalau menurut saya sih untuk isu tersebut, saya tuh ingin membuat website Canva yang isinya itu berupa link-link pelaporan dan pencatatan tersebut. Oke, baik. Terima kasih semuanya pada narasumber yang sudah bersedia sharing tentang isu yang ada di OPD-nya masing-masing. Nah, dari sini kita bisa belajar, bisa saling bantu, saling sharing tentang ilmu dan pengetahuannya ya. Nah, jadi kesimpulannya, smart listener, kalau pelayanan di daerahmu masih ribet,